Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nada Hasni Muhammad di channel Code with Nada. Seperti yang kita tahu, belakangan ini rame sekali tentang AI baru buatan Cina yang mendisrupsi AI buatan Amerika ya, USA, yaitu ChatGPT. AI buatan Cina ini seperti kita tahu bernama DeepSeek R1. Jadi DeepSeek itu merupakan generasi pertama reasoning model yang mirip dengan ChatGPT buatan Cina gitu. Yang menarik ini dari DeepSeek adalah pertama, dia mampu menyaingi performa dari ChatGPT dan bahkan dapat mengungguli di beberapa aspek. Bisa kita lihat di benchmark di Math 500 ini DeepSeek AI mampu mengungguli ChatGPT gitu. Dan di sini ChatGPT OpenAI yang versi O1 ya. Berarti ChatGPT yang terbaru. Kalau kita ingin menggunakan model ini di ChatGPT, kita harus menggunakan versi berbayar. Sedangkan satu lagi yang membuat DeepSeek ini unggul yaitu dia merupakan proyek open source. Jadi keren banget ya, proyek open source dapat mengungguli proyek sebuah korporasi besar OpenAI dengan biaya yang sangat mahal, investasi yang sangat mahal, dan DeepSeek ini mampu menyamai performanya. Jadi kita bisa menggunakan DeepSeek secara gratis, open source, namun kita dapat mendapatkan hasil yang mirip dengan OpenAI yang versi berbayar gitu. Keren banget ya. Karena DeepSeek R1 ini merupakan model open source, tentunya kita dapat menjalankan DeepSeek ini di mesin kita sendiri, di platform kita sendiri, maupun di laptop kita, di PC kita, di server, di cloud kita sendiri gitu. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan mencoba menjalankan DeepSeek AI di komputer kita, di PC kita, di laptop kita secara mandiri menggunakan tools yang bernama Ollama. Nih, jadi Ollama itu merupakan open source tools ya yang bisa membantu kita untuk menjalankan LLM atau Large Language Models seperti salah satunya yaitu DeepSeek R1 gitu guys. Oke, tanpa berlama-lama mari kita coba. Pertama-tama untuk menjalankan DeepSeek R1 di komputer kita perlu menginstal Ollama. Jadi, jika kalian belum menginstal Ollama, segera bisa menuju ollama.com, lalu bisa kalian ikutin tombol download ini masing-masing. Di sini, aku sudah menginstal Ollama di komputerku. Jadi, kalau kita lihat di bagian bawah di sini ada logo Ollama ya. Selanjutnya, teman-teman, jika sudah menginstal Ollama, teman-teman bisa coba buka terminal, lalu ketikkan Ollama main version. Oke, jika sudah muncul version dari Ollamanya, berarti kita sudah berhasil menginstal Ollama di PC kita. Untuk menjalankan DeepSeek R1 di komputer kita bisa menuju ollama.com, lalu kita klik bagian models di sini, lalu kita cari DeepSeek R1. Oke, di sini kita bisa pilih ya di dropdown ini versi mana yang kita inginkan gitu. Jadi setiap model itu memiliki berbagai macam parameter ya, berbagai macam model dengan berbagai macam parameter. Semakin banyak parameter, semakin berat modelnya. Tentunya semakin berat modelnya, semakin besar modelnya, hasil yang dihasilkan dari AI-nya juga semakin bagus dan semakin akurat gitu. Di kesempatan kali ini kita akan coba yang paling ringan saja, yaitu menggunakan yang versi 1,5B. Kita bisa kembali dulu di sini, lalu kita pilih di sini yang versi 1,5B. Lalu di sini akan ada komen yang bisa kita copy, kita salin. Lalu kita kembali ke terminal. Kita paste lalu kita enter. Gitu. Komen ini akan menjalankan dan mendownload dulu, lalu menjalankan si model DeepSeek R1 di komputer kita. Tentunya di sini
tidak muncul ya indikator downloadnya, karena sebelumnya aku sudah mendownload DeepSeek R1 ini yang versi 1,5B di komputerku. Saat teman-teman mencoba nanti pastinya teman-teman akan menjumpai indikator download. Kalau sudah berhasil, maka akan tampil prompt seperti ini muncul di terminal kita, send a message. Di prompt ini kita bisa menuliskan prompt kita kepada DeepSeek sehingga DeepSeek dapat menjawabnya. Contohnya, semisal kita menuliskan hello, who are you? Lalu di sini DeepSeek akan menjawab ya. Oke, ini keren banget ya. Jadi kita bisa menjalankan DeepSeek di lokal komputer kita. Tentunya yang kita jalankan versi yang paling ringan ya, yang hanya versi 1,5B. Tetapi jika teman-teman memiliki komputer yang powerful ya untuk menjalankan DeepSeek dengan parameter yang begitu besar, model yang lebih besar, yang lebih akurat, tentunya ini juga akan lebih bagus. Tapi untuk case kali ini kita cukup menggunakan yang versi 1,5B. Ini udah keren banget sih. Kita dapat menjalankan DeepSeek di lokal komputer kita, tapi tentunya kita tidak ingin selalu berinteraksi dengan DeepSeek melalui terminal ya, karena kita tahu sendiri terminal terbatas, hanya komen-komen saja seperti ini, tidak memiliki tampilan yang user friendly. Jadi pada kesempatan kali ini kita juga akan coba membuat web AI chat platform yang dapat berkomunikasi dengan DeepSeek yang ada di lokal komputer kita, yang dimana DeepSeek ini kita jalankan dengan Ollama di komputer kita. Oke, untuk itu kita bisa tutup dulu atau ketikkan perintah buy di sini untuk keluar dari Ollama. Untuk membuat web platform AI chat, di sini aku akan menggunakan React sebagai library UI-nya, dan juga akan menggunakan Tailwind CSS sebagai styling dari aplikasinya. Lalu kita akan coba menggunakan Fit juga sebagai bundler dari aplikasi front-end kita. Oke, tanpa berlama-lama kita bisa buka Fit di sini. Kita buka di sini, lalu di sini ada getting started. Kita ikutin. Oke, jadi di sini kita akan coba menggunakan PNPM ya, atau NPM ini juga gak masalah teman-teman. Cuman di sini saya menggunakan PNPM. Kita copy saja komennya, lalu kita paste. Ini akan membuat project baru. Kita namakan AI chat. AI chat seperti ini. Lalu kita pilih React. Lalu kita pilih TypeScript ya. Oke. Kita masuk ke AI chat directory. Lalu kita install semua dependensinya. Oke, di sini semuanya sudah terinstall. Lalu kita dapat membuka codingan front-end kita dengan cara code lalu titik. Ini akan membuka Visual Studio Code di directory tersebut. Jadi nanti akan seperti ini teman-teman. Kita bisa coba jalankan aplikasi kita dengan PNPM run dev. Lalu ini akan menjalankan aplikasi kita di localhost 5173. Oke, di sini aplikasi kita sudah berjalan ya teman-teman. Mantap. Untuk step selanjutnya, aku akan menginstal Tailwind CSS di project kita. Oke, kita buka Tailwind CSS. Lalu kita pilih installation. Di sini kita ikutin saja. Untuk VT, kita pilih ini. Kita copy. Kita kembali ke AI chat kita. Kita stop dulu. Kita Ctrl C. Kita paste. Kita pakai PNPM, maka PNPM install Tailwind CSS. Oke teman-teman, sudah terinstall. Selanjutnya kita configure
the Vite pluginnya di vite.config.ts. Kita perlu menambahkan ini dan ini. Oke, kita buka Vite config. Kita import Tailwind CSS, lalu kita panggil di sini. Tailwind CSS. Lalu kita save. Oke, jika sudah, selanjutnya kita perlu mengimport Tailwind CSS di CSS utama kita. CSS utama kita ada di index CSS ini, teman-teman. Ini kita bisa hapus semuanya terlebih dahulu. Lalu kita hanya perlu import Tailwind CSS saja di sini. Ini sudah cukup. Oke, selanjutnya kita perlu menghapus semua codingan yang tidak perlu di aplikasi kita, di boilerplate ini ya. Ini logo React Assets ini kita tidak perlu. FCSS ini kita tidak perlu, kita hapus saja. Oke, ini kita hapus, kita delete. Di app.tsx ini kita hapus juga semuanya terlebih dahulu. Kita hapus. Di sini kita rubah dengan index CSS karena kita menggunakan styling dari index CSS. Lalu kita return di sini. Kita coba return main yang berisi h1 hello world. Oke. Kita coba npm run dev. Kita lihat lagi. Oke, di sini sudah muncul. Mari kita coba aplikasikan styling pada teks hello world ini. Kita beri teks 4XL dengan font bold. Oke, berarti Tailwind CSS kita sudah terinstall dengan sempurna. Oke, langkah selanjutnya kita perlu membuat layout untuk aplikasi kita. Oke, sebenarnya aku sudah membuat layoutnya dan codingannya sebelum aku merekam video ini. Jadi aku akan coba kopas codingannya dan aku akan jelaskan codingannya setelah itu. Oke teman-teman, jadi kurang lebih layoutnya nanti akan seperti ini. Jadi kita akan memiliki main tag yang kita set backgroundnya seperti ini, lalu width-nya full, lalu teksnya white untuk body teksnya ya. Lalu kita beri transition dan anti alias. Lalu untuk konten utamanya aku kasih maksimum width-nya 2XL. Lalu aku taruh kontainernya itu untuk selalu berada di tengah. Jadi semisal di sini aku mengetikkan sesuatu, semisal lorem gini ya. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi AI chat kita akan selalu berada di tengah gitu layoutnya. Lalu bisa dilihat juga di sini kita akan membuat 3 komponen utama di aplikasi kita. Di aplikasi kita nanti akan memiliki header, lalu akan memiliki chatnya, scrolling chatnya yang berisi chat kita dengan AI-nya. Lalu kita akan memiliki formulir di bagian bawah, yaitu form chat ya, form prompt untuk mengetikkan prompt dari kita berkomunikasi terhadap AI DeepSeek di lokal komputer kita. Untuk membuat header, kita perlu membuat folder components dulu di sini. Components. Lalu kita buat komponen baru bernama header.tsx. Oke, jadi untuk komponen header kurang lebih code-nya akan seperti ini. Di header ini kita akan memiliki button yang dapat men-trigger function onReset pada properti yang kita kirim ke komponen header ini. Jadi aksi reset ini berfungsi untuk melakukan reset chat dari aplikasi kita gitu. Jika kita sudah chat panjang lebar, lalu kita dapat melakukan reset untuk kembali dari state paling awal. Di komponen header ini kita akan memerlukan icon dari Hero Icons. Maka dari itu kita perlu install Hero Icons ini. Kita dapat membuka terminal baru, lalu kita ketikkan npm install Hero Icons React. Oke, setelah terinstall maka errornya akan hilang. Selanjutnya kita panggil header di dalam app kita. Header yang kita import dari header.
seperti ini. Header ini kenapa error? Karena dia meminta property onReset. Kita beri di sini ya onReset, yang merupakan sebuah function. Kita buat function baru bernama handle reset seperti ini terlebih dahulu. Lalu kita masukkan handle reset ke dalam onReset. Kurang lebih seperti ini, dan aplikasi kita akan seperti ini. Jadi kita akan memiliki header di atas dengan judul AI Chat, lalu di sini ada button reset yang dapat kita klik. Selanjutnya untuk chat scroll, kita akan coba buat komponen baru di sini dengan nama chat section ya. Chat section. Oke, untuk chat section kurang lebih seperti ini. Jadi di komponen chat section ini dia akan menampilkan list chat dari atas ke bawah, dan dia akan menampilkan chat bubble atau item-item chat ya di aplikasi kita, baik itu chat dari kita dan jawaban dari AI. Di sini dia menerima satu properti yaitu chats yang berupa chat object. Di sini kita belum buat type-nya. Untuk itu kita perlu menambahkan folder baru di sini dengan nama types. Lalu kita buat type dari chat. Untuk type-nya kurang lebih seperti ini. Jadi dia akan memiliki ID berupa string, random string ya. Lalu kita akan membuat message juga, property message berupa string. Lalu ada role yang dapat diisi dengan tipe user atau asisten. Asisten itu AI ya, AI DeepSeek kita. Jadi kita dapat import chat ini di sini. Lalu kita juga akan memerlukan komponen chat bubble. Ini kita akan buat sebentar lagi. Lalu kita juga memerlukan dependensi React scroll to bottom. Di sini kita perlu install npm install React scroll to bottom. Package ini akan membantu kita agar setiap chat terbaru itu akan auto scroll ke paling bawah gitu teman-teman. Jadi chat kita, fokus dari si user akan selalu pada chat yang terbaru. Oke teman-teman, di sini kita harusnya sudah aman ya. Namun di sini masih ada merah-merah. Ini sepertinya kita perlu membuat chat bubble di sini. Kita buat komponen chat bubble.tsx. Untuk komponen chat bubble kurang lebih akan seperti ini. Jadi chat bubble akan menerima dua properti. Di sini ada children dan juga role. Children ini berupa React Node yang kita panggil di sini. Lalu ada role yang menentukan bahwa chat bubble ini itu dikirim dari si user atau dikirim dari si AI, respon AI gitu. Untuk stylingnya kurang lebih seperti ini. Kita akan memanfaatkan package CLSX untuk melakukan grouping dari stylingnya ya. Jadi kita bisa menulis styling dengan lebih rapih. Di sini kita bisa mengecek apabila dia user, dia akan menggunakan BG Indigo. Lalu akan seperti ini. Dia akan berada di sebelah kanan. Lalu apabila dia dari si asisten atau AI, dia akan menggunakan background slate 500 dan dia akan berada di sebelah kiri gitu. Untuk itu kita perlu menambahkan package ini ke project kita dengan cara npm install clsx. Oke, clsx sudah kita tambahkan. Ini harusnya aman. Oke. Selanjutnya kita juga bergantung pada dependensi yaitu React Markdown. Jadi Markdown itu bisa membantu kita merender respons dari AI, karena AI DeepSeek itu merespons dengan format Markdown gitu teman-teman. Kalau kalian belum tahu Markdown, kalian bisa cari di sini Markdown. Kurang lebih seperti ini. Jadi saat kita menulis Markdown, kita bisa menuliskan H1, H2, heading 1, heading 2, lalu dapat menuliskan kode. Di sini ada banyak contohnya.
kita bisa menuju ke cheat sheet. Oke, di sini basic syntax. Nah, ini untuk heading 1 akan seperti ini, menggunakan 2 hashtag, 1 hashtag, 3 hashtag. Untuk bold text kita menggunakan bintang 2 gitu. Italic text hanya dengan seperti ini, untuk block quote seperti ini gitu. Nanti kita akan tahu hasilnya seperti apa saat kita demokan aplikasi chat kita ya. Untuk sekarang kita hanya perlu install saja ini npm install React Markdown. Oke, jika sudah terinstall ini harusnya sudah aman. Lalu kita perlu memanggil chat section kita di bagian main app kita. Jadi kita panggil chat section, kita import seperti ini teman-teman. Di sini kita memerlukan properti chatnya itu berupa array ya, array of chat gitu. Sekarang kita isi kosong terlebih dahulu, kita lihat. Oke, di sini belum tampil apa-apa. Kalau kita beri di sini sebuah objek chat dengan ID, misal kita beri 1, lalu dengan pesan message hello, lalu kita beri role-nya assistant. Kita lihat teman-teman. Oke, di sini sudah muncul ya hello. Semisal kita tambahkan lagi ID-nya 2. Apa kabar? Dengan role user, dia akan muncul di sebelah kanan. Oke, cool. Sejauh ini kita sudah menambahkan header dan chat section. Dan tentunya untuk data chat ini kita akan buat dinamis dengan cara kita membuat state baru. Tapi itu nanti saja. Sekarang kita fokus untuk UI terlebih dahulu. Kita akan membuat formulir yang dapat kita gunakan untuk menulis prompt di bagian bawah sini untuk berkomunikasi dengan AI kita. Untuk komponen formnya kita bisa buat di sini dengan nama form.tsx. Oke, untuk code-nya kurang lebih seperti ini. Jadi pada komponen prompt form ini kita akan menerima 2 parameter. Yang pertama yaitu callback on submit saat kita mensubmit form kita. Lalu yang kedua yaitu state disabled. Apakah form kita itu dalam state disable atau tidak. Apabila disable, kita akan memberhentikan aksi submit dari form kita gitu teman-teman. Jadi semisal nih sedang loading ya, kita sudah mengirim form datanya ke AI kita dan AI kita sedang loading menjawab tuh. Di situ kita akan gunakan state disabled supaya kita tidak melakukan double submit gitu teman-teman. Apabila dia tidak disabled, maka dia akan memanggil callback on submit-nya dan kita akan melakukan reset dari state set prompt ini. Jadi di sini kita menggunakan state prompt dan set prompt yang kita binding ke text area ya. Di sini ada form dengan stylingnya, dengan on submit kita sambungkan ke function handle submit ini. Lalu untuk text area-nya ini value-nya kita sambungkan ke state prompt dan set prompt-nya ini disambungkan ke on change ini teman-teman dengan target.value. Lalu kita juga membuat reference dari elemen HTML text area kita dengan useRef di sini. Ini kita binding ke ref ini yang itu kita gunakan untuk fokus. Jadi pada saat pertama kali kita masuk ke halaman website AI chat kita, si kursor akan langsung terfokus di text area. Jadi kita bisa langsung mengetik gitu teman-teman. Dan ini kita gunakan untuk refocus lagi pada saat setelah melakukan submit supaya kursornya akan kembali lagi ke text area gitu teman-teman. Lalu di sini kita juga akan memiliki button submit ya. Di sini kita bandingkan, kita pasangkan juga state disabled yang kita dapat dari properti ini ke sini. Jadi apabila buttonnya sedang dalam state disabled, kita tidak melakukan submit 2 kali gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa panggil prompt form di bagian bawah. Tidak lupa kita pasangkan state disabled-nya
Di sini kita pasang false terlebih dahulu ya. Lalu on submit-nya, di sini kita akan buat handle ask AI gitu. Jadi function ini yang akan menghandle kita bertanya ke AI DeepSeek gitu. Kita buat di sini function handle ask AI. Ini teman-teman. Di sini kita menerima sebuah parameter string. Ya. Sini kita dapat melakukan console log. Kita console log promptnya. Oke, di sini sudah tidak ada error. Kita lihat, oke. Jadi saat kita refresh, fokus langsung akan berada pada text area dan kita dapat melakukan prompting di sini. Halo, kamu siapa? Semisal seperti ini. Lalu kita dapat berpindah ke button send dan kita klik enter. Oke. Saat kita buka konsol di sini teman-teman, kita cek lagi hello. Dia akan mendapatkan prompt kita hello gini. Jadi dari prompt ini on submit dia akan mengembalikan handle AI ini dengan parameter prompt ini akan masuk ke sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya aplikasi kita sudah tampil dengan sempurna ya. Di sini kita memiliki header, kita memiliki chat scrolling di tengah ini, lalu kita juga memiliki formulir untuk melakukan prompting. Kita dapat mengirim pertanyaan atau perintah ke AI kita dari form ini, dan saatnya kita memproses logic dari aplikasi kita untuk berkomunikasi dengan AI yang dijalankan di atas Ollama ya, DeepSeek AI yang dijalankan di atas Ollama di lokal PC kita. Untuk itu, pertama kita perlu membuat state baru di atas ini. State ini akan kita gunakan untuk membuat chat dari aplikasi kita ini menjadi dinamis. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk code-nya. Jadi kita membuat state baru dengan nama chats dan juga set chats untuk setternya. Lalu kita buat initial chatnya seperti ini. Jadi kita menggunakan random UUID sebagai ID dari chatnya agar setiap chat memiliki ID yang unik ya. Jadi crypto random UUID ini itu merupakan API bawaan dari browser. Jadi harusnya browser modern sekarang sudah dapat menjalankan kode ini untuk menggenerate random UUID. Lalu kita buat message-nya seperti ini. Ada hello, how can I help you today? Lalu untuk role-nya yaitu asisten. Di sini kita perlu import React. Dan kita perlu import type chat yang sudah kita buat sebelumnya. Kita arrange lagi seperti ini. Lalu kita panggil chats ini, state ini, ke dalam chat section agar chat section kita dinamis mengikuti perubahan yang terjadi pada state chats ini teman-teman. Saat ini jika kita lihat maka akan seperti ini. Jadi pada saat awal state yang akan ditampilkan yaitu initial chats, yaitu chat list seperti ini yang berisi hello, how can I help you today. Seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya untuk fungsionalitas bertanya atau menginputkan perintah kepada AI, kita dapat membuat function handle AI kita seperti ini teman-teman. Oke, sini mungkin cukup rumit ya, tapi sebenarnya nggak begitu rumit kok teman-teman. Jadi pertama-tama logiknya itu seperti ini. Jadi dari handle AI kita akan menerima variabel prompt ya dari form submit yang kita buat di bawah sini. Oke. Lalu prompt ini kita akan masukkan ke dalam sebuah objek chat baru. Kita membuat objek chat baru ya di sini dengan ID baru lagi, random UUID. Message-nya berisi prompt yang kita terima dari form. Lalu kita masukkan dengan role user karena chat ini kita dapatkan dari user yang mengetik prompt di aplikasi kita. Lalu kita spread operator untuk chat lamanya. Jadi chatnya akan bertumpuk gitu teman-teman. Dari chat lama lalu ditumpuk dengan chat baru ini gitu di bawahnya. Lalu kita lakukan set state untuk mengupdate chat kita.
dengan state terbaru ini. Next chat ini kita update sehingga dia akan mengupdate state chat ini, teman-teman. Lalu kita juga buat variabel baru yaitu next params. Jadi next params ini yang akan kita kirimkan ke AI kita ya. Jadi kita mengirimkannya berupa semua chat history kita gitu, teman-teman. Jadi dari chat pertama, chat kedua, chat ketiga, chat keempat, dan seterusnya itu kita kirim ke AI. Jadi setiap chat itu bisa saling bersinambungan gitu. Jadi biar AI-nya dapat membaca dari chat-chat sebelumnya dan menjawab sesuai konteks percakapan kita kepada AI kita pada saat itu. Dan untuk berkomunikasi dengan si AI, kita dapat menggunakan package bernama Ollama. Sini kita bisa cari sini, teman-teman, Ollama npm. Oke, di sini ada package-nya yaitu Ollama npm. Jadi package ini kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Ollama yang ada di komputer kita. Caranya kita install dulu seperti ini. Karena di sini kita menggunakan pnpm install Ollama. Oke, jika sudah terinstall, kita dapat import Ollama di sini, teman-teman. Import Ollama from Ollama browser ya, teman-teman. Kenapa yang browser? Karena kita menjalankan aplikasi kita di client side gitu, teman-teman. Di sini bisa dibaca ya, di sini ada keterangannya. Untuk menggunakan library tanpa Node atau tanpa Node.js di backend, kita importnya melalui modul browser ini, teman-teman. Nih ya. Oke. Di sini harusnya sudah tidak error lagi. Ini jadi bisa kita lihat di sini, teman-teman. Untuk modelnya kita pilih model kita. Karena kita tadi menginstal DeepSeek R1 1,5B, kita sebutkan saja sesuai dengan model kita yang kita jalankan di lokal kita. Lalu untuk parameternya, message-nya, di sini kita menerima array messages ya. Jadi list percakapan kita dengan AI kita. Kita masukkan next params ini, teman-teman. Jadi gunanya mapping di sini, kita merubah history chat kita di sini yang berupa ID, message, dan role. Kita rubah hanya dengan role dan konten saja, teman-teman. Jadi yang sebelumnya berupa ID, message, role, kita rubah menjadi array of role dan konten yang dikirim. Ini, teman-teman. Kita mapping dulu di sini. Saat sudah di mapping, kita masukkan mappingannya ke parameter messages di sini. Lalu di sini kita dapat memilih stream true or false gitu, teman-teman. Maksudnya stream itu apa? Jadi pada saat kita melakukan chat di AI, biasanya kan percakapan jawaban dari si AI itu seolah-olah seperti AI-nya mengetik ya. Jadi dia mengetik satu persatu gitu jawabannya. Nah, itulah gunanya stream. Jadi stream itu seolah-olah seperti aliran data gitu yang terus-menerus secara bertahap. Jadi seolah-olah jawaban dari si AI itu real time dan seolah-olah AI-nya menjawab dengan cara mengetik gitu, teman-teman. Jadi di sini kita bisa set sebagai true ya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Lalu di sini kita juga perlu menambahkan variabel state baru, teman-teman, dengan nama state set is streaming. Kita buat baru di sini is streaming dan juga set is streaming. Ini kita gunakan untuk mengetahui apakah si AI itu sedang streaming, maksudnya sedang menjawab itu, sedang memberikan aliran data jawaban atau tidak. Untuk state awalnya kita gunakan false. Jadi pada saat sudah melakukan chat dengan si AI melalui Ollama kepada model DeepSeek R1 1,5B, kita akan membuat respons baru, UUID baru untuk jawaban dari si AI. Lalu kita set streamingnya sebagai true. Nah, untuk mendapatkan aliran data dari si AI jawaban ini, dari si respons ini, kita dapat melakukan looping menggunakan for of, teman-teman. For of loop ini. Jadi seperti ini sintaksnya. For dari setiap respons, part dari setiap respons, setiap bagian atau setiap data dari respons yang kita terima dari stream ini,
kita await, lalu kita set chats-nya dengan mengisikan new chat ya, chat terbaru. Untuk itu di sini ada kondisional teman-teman. Kita cek dulu apakah si chat terbaru itu dengan random UUID ini itu sudah ada di list kita atau tidak gitu. Apabila sudah ada, kita cuma perlu update saja responsnya gitu. Kita update message-nya saja, kita tambah gitu teman-teman. Jadi tentunya saat pertama kita chat kepada si AI, dia akan menjawab hanya dengan kata-kata sedikit itu. Misalnya, halo, saya menjawab gitu. Lalu dia akan masuk ke looping berikutnya. Tentunya kita tidak ingin membuat sebuah chat baru. Kita maunya hanya mengupdate si konten dari chat si AI ini yang seolah-olah dia mengetik gitu teman-teman. Yaitu dengan cara mengecek ini. Apakah si ID ini sudah tersimpan sebelumnya di chatnya gitu teman-teman. Kalau dia sudah ada, ya kita perlu update kontennya aja, message-nya aja gitu. Apabila belum, ini untuk step pertama kali, dia akan membuat chat barunya, chat bubble barunya gitu, historinya teman-teman. Nanti kita coba komen ini ya. Kita coba komen ini, dan kita coba lepas ini. Pengaruhnya akan seperti apa? Nanti kita akan tahu gitu teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil set dan streamingnya, kita set streamingnya sebagai false gitu teman-teman, karena sudah berhasil gitu. Jadi pastikan juga karena ini prosesnya berkomunikasi dengan backend ya, berkomunikasi dengan CI yang rawan akan error, pastikan juga kita wrap codingan logic kita ini ke dalam blok try catch ini teman-teman. Lalu pada saat terjadi error, kita console log saja errornya supaya kita dapat melihat apa yang terjadi, error apa yang terjadi. Oke, di sini masih ada merah-merah. Oh, karena e-streamingnya masih belum terpakai. E-streaming ini kita bisa gunakan di disabled ini teman-teman. Jadi saat dia e-streamingnya true, saat dia dalam proses true, prompt formnya dia harus disable gitu. Kita nggak boleh submit form lagi selama AI-nya sedang loading. Oke, setelah sudah seperti ini, dapat kita coba lagi jalankan aplikasi kita. Oke, jadi sini ya, hello, how can I help you today? Hello, who are you? Kita kirim. Lalu si AI akan menjawab teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi dia seolah-olah mengetik ya. Keren ya. Oke, so the user just ask me to explain myself. Lalu ini. Hello, it looks like we've built relationship where I can assist you with your questions, discussions, dan bla bla bla. Mungkin jawabannya sedikit kurang akurat ya teman-teman, karena sedikit banyak kurang akurat karena tentu saja kita menjalankan model DeepSeek yang paling ringan di sini, hanya berukuran 1,1 GB. Kalau kalian menginginkan respons yang lebih akurat, kalian bisa memilih model yang ukurannya lebih besar ya. Tapi tentu saja processing-nya juga akan semakin berat gitu teman-teman. Untuk case kali ini saja kita coba gunakan yang paling ringan karena kita hanya akan membuat dummy project prototype saja gitu teman-teman. Saat kita sudah sesuai dengan aplikasi kita bisa tingkatkan modelnya menjadi model yang lebih akurat gitu. Oke, sekarang kita coba untuk komen si logic ini teman-teman. Nah, jika kita komen si logic ini, maka nantinya chat bubble itu akan tergenerate baru gitu teman-teman. Jadi dia tidak seolah-olah mengetik. Nih ya, misal aku ketikkan lagi, hello, what time is it? Atau hello, where is Indonesia located? Nah, dia akan selalu membuat chat bubble baru teman-teman. Tentu saja kita nggak ingin ini gitu. Jadi kita perlu cek dulu apakah si chatnya itu sudah pernah ada sebelumnya, si ID baru ini, respons dari AI-nya. Kalau sudah, kita hanya perlu tambahkan konten terbarunya itu ke message yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi dia akan mengetik, seolah-olah mengetik gitu.
Kita coba tanyakan lagi. Kita kirim. Ups, kita belum save ya, sorry. Kita coba lagi. Gitu, kira-kira akan seperti ini teman-teman. Jadi jawabannya juga akan lebih rapi ya, karena akan terkelompokkan dalam satu bubble gitu, dalam satu ID message yang sama. Oh ya teman-teman, di sini aku juga akan menjelaskan kenapa kita mengirim parameter kepada si AI itu berupa array. Jadi kita coba cek ya, kita konsol saja di sini si next params-nya. Console.log next params. Kita coba reset, kita coba refresh. Jadi kita kirimkan chatnya itu gelondongan gitu teman-teman. Jadi semua history chatnya mulai dari chat paling awal hingga chat paling baru itu kita kirim ke AI agar konteks jawaban dari si AI itu terkunci dalam satu konteks percakapan gitu. Jadi semisal pada percakapan pertama kita membahas tentang JavaScript gitu. Lalu AI-nya membalas. Lalu kita bertanya lagi tentang JavaScript dan lain-lain. Itu agar jawaban dari konteks AI-nya itu dalam satu konteks gitu. Ini kita coba ya. Kita tanyakan how to write hello world with JavaScript. Maka yang akan dikirim adalah dua chat ini teman-teman. Yaitu chat pertama dari si AI, hello how can I help you? Lalu jawaban yang kedua yaitu how to write hello world with JavaScript, yang itu merupakan dari kita. Dia sedang menjawab ya, seperti ini. Oke, kalau sudah menjawab, kita coba tanya lagi. How to do for loop in JavaScript. Maka dia akan mengirim 4 parameter gitu teman-teman. Yang pertama, hello how can I help you? Lalu pertanyaan kita, how to write hello world with JavaScript. Lalu yang berikutnya yaitu jawaban sebelumnya dari si AI. Lalu yang berikutnya yaitu kita bertanya lagi bagaimana cara melakukan for loop di JavaScript gitu teman-teman. Jadi kita perlu kirim semua chat kita itu ke si AI agar jawabannya itu runut gitu dalam satu konteks yang jelas teman-teman. Dan sebenarnya di belakang layar kalau kita lihat di sini teman-teman, kita itu sebenarnya mengirim post request HTTP post request ke sebuah URL teman-teman. Nah, oke, di sini kita mengirim ke 127.0.0.1 dengan port 11434, lalu ada API, lalu ada path-nya chat gitu. Jadi sebenarnya kita berkomunikasi dengan Ollama di komputer kita itu melalui REST API teman-teman. Jadi melalui Ollama ini kita mengirim ke URL ini melalui post request dengan payload percakapan kita dengan si AI ini teman-teman gitu. Lalu kita akan menerima respons berupa stream. Ini kalau respons berupa stream menerimanya seperti ini ya, seperti binary seperti ini ya. Dan saat kita baca datanya dia akan seperti ini teman-teman. Oke, di sini kita lihat ya, di sini kenapa dia bisa ada bold seperti ini. Nah, itu karena kita menggunakan markdown teman-teman di sini. React Markdown. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau kita mau konsol ya respons dari si AI, kita coba console log di sini deh. Console log part message content di sini. Atau kita lihat saja di sini di history chatnya teman-teman di sini. Ini jawaban dari si AI, kita lihat kontennya. Jadi di sini dia ada seperti bold-boldnya teman-teman, pasti ada bintang-bintang gitu. Nah ini di sini ada petik 3 itu untuk codingan, lalu pastinya ada petik 2 itu untuk bold dan lain-lain gitu teman-teman. Nah itu auto terrender nanti menggunakan si React Markdown ini. Jadi React Markdown ini akan melakukan konversi apabila dia mendeteksi ada
tag markdown gitu, ada markdown text, dia akan rubah markdownnya sesuai tag yang diperlukan. Apabila bintang 2 nanti dia akan menjadi strong gitu, strong tag dan lain-lain. Kalian bisa baca dokumentasinya di React Markdown ini teman-teman. React Markdown. Sini, nih bagaimana caranya menggunakan markdownnya nih. Contohnya kalau block word nanti terrender seperti apa, list, table dan lain-lain. Jadi jawaban dari si AI kita itu lebih bagus gitu teman-teman, lebih rapi. Oke teman-teman, semisal kita tidak menggunakan markdown, maka respons dari si AI itu akan terrender sebagai string biasa teman-teman. Jadi dia tidak akan terconvert sebagai tag HTML dari si markdown itu teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Ini aku matikan. React Markdown-nya aku rubah menjadi paragraf biasa teman-teman. Kita tanyakan lagi how to do for loop in JavaScript. Kita tanyakan kepada AI-nya. Oke, dia menjawab. Oke, nice. Oke. Oke, kita tunggu si AI-nya menjawab. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini seperti ada hashtag 3 ini kan kode markdown ya. Dia tidak berubah menjadi heading tag gitu, teman-teman. Dia tidak menjadi bold gitu, teman-teman. Berbeda apabila kita gunakan si markdown, teman-teman, seperti ini. Kita kembalikan lagi, kita save. Nah, dia akan bagus tuh di sini ada bold-nya gitu. Jadi dia akan membantu merender markdown di chat bubble kita gitu. Jadi lebih rapi lah responsnya teman-teman. Kurang lebih begitu. Oke, mungkin terakhir ya teman-teman, kita perlu menambahkan function reset untuk button reset di atas ini untuk mereset percakapan kita dengan si AI, untuk membersihkan konteks percakapan kita jika kita ingin menanyakan pertanyaan atau memberikan prompt lain ke AI kita. Ini mudah saja sih, kita tinggal pergi ke FTSX, lalu di handle reset, kita hanya perlu set chats-nya, kita kembalikan ke initial chats kita teman-teman. Kita kembalikan ke initial chats yang awal ini. Oke, saat sudah seperti ini, saat kita coba hit button ini, oke, dia mereset percakapan kita. Oke, jadi AI platform kita sudah jadi ya teman-teman. Di sini kita sudah bisa berkomunikasi dengan DeepSeek AI R1 di lokal komputer kita melalui plugin Ollama dan juga Ollama yang kita jalankan di lokal kita. Oke, tentunya ini tidak hanya terbatas di lokal komputer kita ya teman-teman. Kalian bisa menginstal Ollama di server kita sendiri, di cloud platform kita sendiri mungkin. Lalu kita juga bisa deploy aplikasi front end web chat kita ini di cloud kita juga, di server yang sama, sehingga kita bisa mempublikasikan aplikasi AI chat kita ini menjadi online gitu. Jadi bisa diakses melalui internet gitu teman-teman. Oke, yang paling keren sih karena si DeepSeek AI ini merupakan project open source ya. Jadi kita bisa menggunakan model DeepSeek ini di mesin manapun dengan aman tentunya, karena kita tidak mengirim data prompting kita ke server si DeepSeek teman-teman, karena kita benar-benar jalaninya di lokal gitu. Beda dengan kalau kita melakukan prompting di chatgpt.com atau deepseek.com ya, karena semua chat kita itu kan disimpan di database mereka, dan tentunya mereka dapat menggunakan prompt-prompt yang kita masukkan itu sebagai entah itu data latih atau data yang mereka gunakan untuk mengembangkan AI mereka gitu. Jadi untuk perihal privasi tentunya ini akan lebih aman saat kita menjalankan DeepSeek di lokal komputer kita teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari aku. Untuk source code aku akan sertakan di kolom deskripsi di bawah, dan jangan lupa like jika kalian suka, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari aku. Feel free untuk menyampaikan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian ingin menyampaikan kritik, saran, request konten, silakan teman-teman. Aku sangat terbuka untuk itu. Oke, mungkin itu saja dari aku teman-teman. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.